Saudara-saudari yang terkasih, pada tanggal 23 Mei tahun 2022 kita bersama-sama akan merayakan ulang tahun ke-74 Gereja Hati Santa Pramaria Tak Bernoda Paroki Tangerang. Nah, tahun depan kita akan merayakan 75 tahun. Maka momentum tahun ini adalah saat kita merefleksikan hidup kita bersama sebagai gereja menuju tahun depan, yaitu peringatan 75 tahun. Sejarah gereja bukanlah pertama-tama tentang gedung gereja, tetapi merupakan sejarah iman. Nah, momentum 23 Mei adalah saat di mana pada saat tahun 1948 ada pembaptisan yang pertama umat perdana di Tangerang, yaitu Erik Edward van Ameron yang dibaptis oleh Romo van Lingut SC. Itu menjadi awal tonggak sejarah di Gereja Hati Santa Pramaria Tak Bernoda Paroki Tangerang. Setiap peristiwa bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Iman bukan lahir dari ketiadaan, out of nothing. Proses ini terjadi oleh karena interaksi dalam perjumpaan antar pribadi. Baptisan itu adalah buah pertama dari karya reksa pastoral Pastor Jacobus van Lingot SJ yang pada tahun tersebut mendapat perutusan dari Monsignor Petrus Wilkens untuk berkarya di Tangerang. Melihat perjalanan hidup kita sebagai paroki, banyak hal yang pantas kita syukuri dalam hidup menggereja, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan yang perlu kita jawab. Pertama, kita bersyukur bahwa dari Gereja HSPMTB telah menghasilkan buah berkelimpahan. Ini adalah bukti nyata kesuburan iman Bunda Maria. Kita bersyukur dengan menimba teladan Bunda Maria yang hatinya suci tak bernoda, Gereja HSPMTB pun bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Dari paroki Tangerang, lantas berkembang paroki-paroki lain diantaranya Cengkareng tahun 1974, Karawaci 1988, Kota Bumi 2012, Ciledug 1989. Selama pandemi 2 tahun ini, dimulai dari tahun 2020, di bidang kemasyarakatan, kami sudah banyak melakukan kegiatan yang membantu masyarakat umum secara luas. Diawali di awal pandemi, kami membuat sebuah grup komunitas dari Dewan Paroki Harian. Kita membuat sebuah grup dengan nama Investasi Sosial. Kegiatan yang kita lakukan pertama kali itu adalah penyemprotan disinfektan di setiap lingkungan dan wilayah. Kami menyediakan alat disinfektan beserta obatnya. Di tahun 2021 kami juga melakukan diskusi. Kita diskusi tentang dialog lintas agama yang kita undang lengkap perwakilan 6 agama di Kota Tangerang. Kemudian kami juga mendapat beberapa undangan mengisi acara di MUI Kota Tangerang, waktu itu di kecamatan yang dihadiri oleh Romo Suryadi. Kemudian terakhir kita juga diundang untuk datang ke acara hari lahirnya dari GP Ansor di PAC, Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Tangerang, yang dihadiri oleh Romo Suryadi juga. Dan di situ kita juga melakukan yang namanya santunan untuk anak yatim. Dan santunan itu kita berikan langsung oleh para pemuka agama dari 6 agama yang ada di Kota Tangerang. Hai, Shalom semua. Saya Iren Stefani dari Korbit Pewartaan. Saya mendampingi 3 seksi. Pertama, seksi katekese. Kedua, seksi kerasulan kitab suci. Ketiga, seksi komsos. Dari ketiga seksi ini, ada 2 seksi yang mempunyai subseksi-subseksi. Subseksi-subseksi ini yang menjalankan kegiatan-kegiatan di gereja kita selama ini. Pertama, dari seksi katekese.
1 ada baptisan umum, 2 baptisan lansia, 3 krisma, 4 komper, 5 bia, 6 bir. Ke-6 subseksi ini sedang menjalankan kegiatan di paroki kita saat ini. Yang kedua, seksi kerasulan kitab suci. Ada 4 subseksi. Pertama, KKS OMK, kedua KEP, ketiga BLKEP, keempat EJ. Dan saat ini yang sedang berjalan ya, KEP angkatan 17, EJ angkatan ke-10. Dan dari seksi kerasulan kitab suci sendiri sedang melaksanakan kegiatan khusus kitab suci paket B saat ini. Demikian kegiatan dari Korbit Kewartaan. Terima kasih, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Perkenalkan, saya Lidwina Purwanti, saya Koordinator Bidang Pelayanan bersama Ibu Rini Agustin, mengkoordinir Seksi PSE Kesehatan Pendidikan bagian ASAK, Dana Sehat Santo Yusuf, Pemakaman Reksa Rohani Lapas, dan bagian PKSD. Saat ini data umat prasejahtera 295 KK dari 6.000 KK. Selama 2 tahun pandemi dan PPKM, banyak kepala keluarga dirumahkan dan tidak sedikit kehilangan pekerjaan. Namun, gereja tetap hadir dengan memberikan bantuan serta pelayanan bagi umat yang membutuhkan. Seperti bantuan sembako bagi umat Katolik dan non-Katolik, pelayanan penyemprotan disinfektan di lingkungan bekerja sama dengan RT RW setempat, pelayanan klinik online dan obat gratis. Puji Tuhan, partisipasi umat dalam pengumpulan kolektor dana Papa, celengan Yesus Tunawisma, dan kartu kuning tetap berjalan, sehingga pelayanan bagi umat yang tidak mampu bisa terus berlangsung. Sampai saat ini saya merekap bantuan beasiswa untuk anak sekolah dan kuliah ASAK dari SD sampai kuliah mencapai 70 anak. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua umat, para donatur atas bantuan dan partisipasinya, sehingga kita semua bisa semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Selamat ulang tahun ke-74 Gereja Hati Santa Peran Maria Tak Bernoda Paroki Tangerang. Semoga bisa terus-menerus memperbarui diri, banyak anak muda yang peduli, terlibat dalam pelayanan, dan semakin bertumbuh serta berkembang mewartakan kasih Allah. Selama 2 tahun, kita secara bersama-sama dihempas oleh pandemi COVID-19. Tetapi, bukan berarti kegiatan gereja berhenti. Semua tetap berjalan, baik secara online maupun dilakukan secara hybrid, di mana sebagian hadir tatap muka dan sebagian secara online. Pelayanan misa adalah salah satu contohnya. Demikian juga pelayanan sakramental yang lain, seperti pelayanan baptis, krisma, minyak suci, sakramen tobat, dan sakramen perkawinan. Tidak hanya itu, pelayanan pendampingan rohani juga tetap berlangsung dengan menggunakan media online. Beberapa pelayanan yang tetap berlangsung selama pandemi seperti rekoleksi orang tua dan wali baptis anak di bawah 7 tahun yang dilakukan sebelum anak dibaptis. Ini adalah sesi penting untuk menyegarkan makna baptisan serta menyadarkan peran orang tua dan wali baptis sebagai pembimbing iman anak. Rekoleksi baptis anak ini bagus sekali, karena mempersiapkan orang tua dan wali baptis agar memiliki disposisi iman yang benar, supaya perkembangan iman anak-anak sungguh terdampingi dengan baik. Demikian juga untuk semua pasangan calon pengantin. Mereka selalu mendapatkan pendampingan persiapan, memasuki hidup, membangun keluarga melalui sesi MRT, atau mempersiapkan rumah tangga. Ada juga pengajaran lain seperti katekumen, kursus kitab suci, kursus evangelisasi pribadi, bina lanjut KEP, Ignatianitas, dan lain-lain. Melalui aneka pelayanan dan pengajaran menjadi sarana yang mengantar setiap pelayan dan umat yang terlibat agar semakin mendalam imannya, baik menyangkut kedalaman rohani maupun kedalaman intelektual. Pandemi telah berlangsung 2 tahun, kita banyak berkunjung dalam pertemuan dan peribadatan online. Kita bersyukur bahwa di balik bencana yang kita alami bersama, ada sarana komunikasi untuk merawat relasi dan pelayanan gereja.
Kita tetap menyadari bahwa ini merupakan pencapaian maksimal di tengah tantangan pembatasan pertemuan tatap muka. Kita tetap menyadari mengenai risikonya, bahwa ada bahaya relasi yang terbangun tidak semendalam bila dilaksanakan dalam pertemuan tatap muka. Data per 10 Maret 2022, jumlah umat paroki Tangerang saat ini 18.489, terdiri dari 6.111 kakak. Banyak umat, maka penting untuk melibatkan dan mendelegasikan. Itulah sebab para romo menjadi moderator wilayah-wilayah dan moderator bidang-bidang. Setiap romo mendapat 9-10 wilayah dengan 37-39 lingkungan. Memang ini masih terlalu besar. Demikian juga keterlibatan umat dalam reksa pastoral, aneka tanggung jawab DPH, koordinator wilayah, ketua lingkungan, ketua seksi, dan lain-lain. Pemekaran paroki merupakan cita-cita lama yang sampai sejauh ini belum menemukan titik terangnya karena banyak mengalami kendala. Gereja besar memang membutuhkan pengelolaan dan pengaturan yang baik. Akan tetapi ada risiko bahwa gereja kita menjadi hierarkis, kaku, dan tidak ramah. Paus Fransiskus dalam suatu kesempatan mengingatkan umat Katolik dari segala usia, Tuhan itu muda, dia selalu baru. Kemudahan dimaksudkan Paus Fransiskus adalah bahwa Tuhan memiliki energi, spontanitas, dan keinginan berubah. Semangat kemudahan ini diperlukan dalam menghadapi banyak masalah gereja Katolik dewasa ini dan dunia pada umumnya. Secara eksplisit, Paus Fransiskus berharap agar gereja menjadi jembatan yang menghubungkan antar generasi, antar kebijaksanaan pengalaman orang tua dan keberanian orang muda. Keempat, secara khusus kita perlu secara bersama-sama mendalami devosi kepada hati Santa Perawan Maria tak bernoda. HSPMTB sesungguhnya merujuk pada pemahaman kontemplatif akan hidup Santa Perawan Suci Maria. Bunda Maria telah menjadi mata air rohani dalam hidup iman umat paroki Tangerang. Dari hatinya yang suci, Bunda Maria selalu mengolah setiap pengalaman secara mendalam untuk memahami kehendak Allah. Hidup sederhana, rendah hati, gembira, sukacita, beriman, dan penuh kasih. Hidup Santa Maria sepenuh jiwa raganya menjadi persembahan cinta pada Allah. Kita mengingat saat Maria menjawab kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Cinta sucinya pada Allah dihidupi Maria dalam segala kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kesempurnaannya yang tersembunyi. Cinta keibuannya kepada putranya Yesus dengan segala kepedihannya. Dari pemahaman ini kita mengenal 7 duka Maria. Hati Maria yang suci membuatnya memiliki sikap batin yang positif akan Allah. Kita mengenal dari nyanyian pujian Maria, Lukas 1 ayat 46-55. Dia bernyanyi dari luapan kegembiraan hatinya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Itulah sebabnya meski selama menjadi ibu Yesus, Maria mengalami banyak kepedihan hati, ia tetap memiliki iman yang kokoh akan Allah. Bisa jadi nubuat Simeon pada saat Yesus dipersembahkan di Kenisah, itu selalu diingat oleh Maria, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lukas 2 ayat 35. Maka, kepedihan-kepedihan yang lain ia jalani dengan terus mencoba belajar mengerti kehendak Allah, menyimpan sebuah perkara itu di dalam hatinya. Lukas 2 ayat 51b. Pengertian kontemplatif ini telah membangun komposisi hati bagi seluruh umat paroki Tangerang menjadi pribadi yang berkarakter seperti Bunda Maria. Semoga devosi yang mendalam kepada HSPMTB menjadi kekuatan bagi seluruh umat untuk mewujudkan visi paroki Tangerang sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah menjadi gereja yang ramah, sukacita, dan memasyarakat di Tangerang. Saudara-saudara sekalian, luar biasa sekali mencermati refleksi hidup kita sebagai gereja selama 74 tahun. Refleksi kita pada peringatan 74 tahun ini penting untuk menyadari rasa syukur kita akan tumbuh dan berkembangnya
umat di Paroki Tangerang yang menggunakan nama Hati Santa Pramaria Tak Bernoda. Dari inspirasi Bunda Maria, maka umat ini juga bertumbuh menjadi tanda yang menghadirkan berkat di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, berangkat dari refleksi kita, peringatan 74 tahun, kita akan melangkah bersama menuju 75 tahun di tahun depan. Semoga berkat Tuhan semakin berkelimpahan untuk kita semua.